Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Adriesa sebagai moderator dan dua rekan saya, Rasti Putri Ayuni dan Fadil Rahman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang korelasi ganda yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Fadil Rahman. Kepada Fadil Rahman, dipersilakan. Baik, baiklah pengertian korelasi ganda. Menurut Sugiono 2018, korelasi ganda multiplier correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan dua variabel independen secara secara bersama sama atau lebih dengan satu variabel independen terikat. Rumus korelasi ganda R dua variabel disajikan berikut. RY X1 variabel X1 variabel X2 sama dengan R Y Y X1 2 tambah R Y X2 2 kurang 2 R Y X1 R Y X2 di R X1 ditambah X2 per 1 kurang R X1 X2 di mana RY X1 X2 korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama sama dengan variabel Y. RY X1 korelasi antara X1 dengan Y. Terus RY X2 korelasi antara X2 dengan Y. Dan RX1 X2 korelasi antara X1 dengan XY. X2. Lanjut, Bang. Kegunaan korelasi ganda. Yang pertama digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikat. Yang kedua, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel terikatnya. Langkah-langkah uji korelasi ganda. Yang pertama, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk kelima. Yang kedua, buatlah H1 dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus seperti berikut. Lanjut, Bang. Lanjut. Yang kelima, menghitung taraf signifikansi dengan rumus F hitung. Yang seperti contoh di bawah ini. Lanjut. Lanjut, baiklah. Contoh soal, Pak. Baiklah, mungkin rekan saya Ara yang akan mengulang penyampaian saya. Saya silakan kepada Ara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal korelasi ganda, yaitu ada hubungan motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan di Kota Surabaya. Yang mana variabel X1-nya yaitu motivasi kerja, X2-nya kemampuan pegawai, dan Y1 pelayanan administrasi. Di sini pertanyaannya, apakah ada hubungan yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Penjelasannya yaitu, eh, bisa buka yang contoh gambar tadi, Bang? Bang Pis bisa buka gambarnya, Bang? Gambar nomor berapa? Ra?
Yang gambar tabel, Bang. Yang nomor 2. Oke, tunggu sebentar. Nomor berapa, Rah? Yang gambar tabel, Bang, nomor 2, Bang. Satu lagi, Bang. Di tabel tersebut sudah dijelaskan dari X1, X2, dan Y. Di sana ada seperti perbandingan yang terlihat pada contoh SPSS. Selanjutnya, eh, langkah-langkah untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu, lanjut Bang, yang ketiga, gambar yang ketiga, Bang. Bang, lanjut gambar yang ketiga, Bang. Yang ketiga. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menjawab persoalan tersebut. Yang pertama bisa buatlah HI dan H0 dalam bentuk kalimat. Misalnya, HI terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan di Kota Surabaya. Yang H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dan kemampuan pegawai terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan di Kota Surabaya. Selanjutnya, selanjutnya apa? Selanjutnya di sana ada tabel penolong untuk menghitung korelasi ganda. Korelasi X dengan Y, ringkasannya yaitu ada di sana simbol statistik dan nilai statistik. Yang sama-sama kita lihat pada gambar. Dan yang selanjutnya ada korelasi X2 dan dengan Y, ringkasannya yaitu simbol statistik dan nilai statistik. Selanjutnya, Bang. Penjelasan yang selanjutnya ada korelasi X1 dengan X2 yang seperti tabel tersebut ada simbol statistiknya, nilai statistik yang sama-sama kita lihat dengan rumusnya. Eh, yang selanjutnya, Bang. Jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara motivasi kerja X1 dengan kemampuan pegawai X2 terhadap pelayanan administrasi yaitu variabel Y-nya pada Dinas Pendidikan di Kota Surabaya. Korelasi antara motivasi kerja X1 dan kemampuan pegawai X2 terhadap pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan di Kota Surabaya tergolong kuat karena hasil perhitungan di atas besar R adalah sebesar 0,62 sama dengan 1. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y atau koefisien determinan, yaitu R kuadrat kali 100% atau 0,62 kali 100% sama dengan 34,44%. Selanjutnya untuk mengetahui ke keartian korelasi ganda dihitung uji F sebagai berikut yang terdapat rumus-rumusnya. Jadi kesimpulan untuk keseluruhan dari persoalan ini adalah setelah dihitung ternyata F tabel atau 19,22 sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja X dan kemampuan pegawai terhadap X2 pelayanan administrasi pada Dinas Pendidikan di Kota Surabaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bang? Bang Api sudah, Bang? Baiklah.
Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Salah jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.